banjir. Dan situasi yang Anda saksikan saat ini merupakan pada Senin pagi di Aceh Utara, tepatnya di Dusun Lok Punti, Desa Gunci, Kecamatan Sawang. Banjir bandang yang melanda dusun ini pada Rabu pekan lalu menyebabkan permukiman warga berubah menjadi sungai. Puluhan rumah habis disapu banjir bandang yang juga berisikan material kayu. Pasca banjir bandang, Dusun Lok Punti, Desa Gunci, Kecamatan Sawang berubah menjadi aliran sungai. Selain permukiman yang menjadi sungai, dampak banjir dan longsor juga menyebabkan sejumlah tiang listrik tumbang. Tidak ada korban jiwa pada bencana di dusun tersebut, sementara warga harus mengungsi ke tempat yang lebih aman. Di dusun ini terletak di penghujung Kampung Gunci. Jadi Kampung Gunci ada 7 dusun, salah satu dusun adalah Dusun Lok Punti yang sangat terdampak akibat bencana alam. Jadi kerusakan yang sudah kita lihat bersama ini tidak ada yang tersisa karena sungai yang pada dasarnya sungai bukan tempat ini adalah pemukiman warga. Jadi aliran sungai sudah masuk ke pemukiman warga. Seluruh rumah yang ada di sini semua dihantam. Lebih kurang sekitar 32 rumah sudah dibawa arus. Dan sisa dari jumlah kakak yang saya sampaikan tadi itu merupakan rusak berat dan tidak layak dihuni. Sementara akses untuk lokasi ini sepanjang jalan sudah tidak bisa digunakan lagi. Tentunya para warga yang ada di sini untuk mengambil barang-barang sisa seperti motor yang sudah dibawa arus, mereka tidak bisa mengambilnya tanpa adanya alat berat. Sementara itu, Saudara, di Agam, Sumatera Barat, tidak ingin hanya berpangku tangan melihat kampung tetangga porak-poranda dihantam banjir bandang. Sekelompok ibu-ibu di Jorong Kampung Tangah, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, mendirikan dapur umum. Dapur umum ini diperuntukkan bagi sukarelawan dan juga tim SAR gabungan. Berawal dari 1 karung beras, sekarang dapur umum ini bisa memasak hingga 3 karung beras setiap harinya. Semua bahan makanan untuk dapur ini dibeli secara mandiri dari dana sumbangan masing-masing pribadi yang terlibat. Hingga saat ini petugas gabungan masih terus berjibaku melakukan pembersihan kawasan terdampak dan memaksimalkan pencarian korban yang masih hilang. Swadaya dari masyarakat, kami sekeluarga minta bantuan kepada keluarga dan sahabat-sahabat. Kemudian dengan sedih hati melihat bencana yang ada di kampung kami dirikanlah sebuah tenda di sini sekalian untuk membantu bapak dari bapak dari relawan. Berarti dapur umum ini khusus untuk relawan? Iya. Atau siapa saja bisa makan gratis? Selain dari relawan, kami khususkan untuk masyarakat di sini. Saudara, kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Dedi Zulkifli di Langkat, Sumatera Utara untuk mengetahui informasi terkini dari sana. Dedi, saya melihat di belakang Anda masih ada air ataupun banjir. Bisa dijelaskan bagaimana kondisi terkini dari sana, Dedi? Baik, ada gangguan audio dengan jurnalis Kompas TV, Dedi Zulkifli Tarigan di Langkat. Namun kita melihat tadi dari visual terbaru yang dikirimkan oleh Dedi Zulkifli Tarigan di Langkat, masih ada genangan air di sana dan kita tunggu apakah banjir juga masih meninggi atau masih tinggi di Langkat dan bagaimana juga penanganannya. Kita beralih ke Rio Yohanes yang saat ini berada di Agam, Sumatera Barat untuk mengetahui informasi terkini. Rio, selamat pagi. Bisa dijelaskan kepada pemirsa Kompas TV bagaimana kondisi terkini di sana? Ya, Yan dan juga saudara, memang pagi ini tadi tim SAR sudah apel dan sudah disebar ke 2 titik fokus pencarian karena hingga pagi ini dari data posko SAR yang ada di belakang saya ini
bahwasanya sampai saat ini masih ada 47 orang lagi yang masih dalam proses pencarian, sehingga tim SAR kembali disebar. Ada 2 titik fokus, yaitu di daerah Salare Aye Atai dan Salare Aye Bawah. Dan untuk proses pencarian korban, tim SAR juga dibantu dengan 10 ekor anjing pelacak dan 3 unit alat berat. Dengan keberadaan alat berat ini, tim SAR berharap semua korban-korban yang masih dalam proses pencarian ini bisa segera dapat ditemukan. Demikian, ya. Ya, ada berapa tim dan juga petugas yang diturunkan pada pencarian hari ini? Anda sebutkan tadi ada 47 yang masih dicari dan juga ini difokuskan di sejumlah titik begitu. Ya, untuk personil ini cukup banyak yang diturunkan dalam proses pencarian. Ada TNI Polri, ada Basarnas, dan juga ada dari relawan. Untuk relawan sendiri, yang terdata di Basarnas ini, di posko Basarnas untuk relawan itu ada berjumlah lebih dari 150 orang. Tidak hanya relawan yang dari lokal, ada juga relawan dari luar negeri. Ada 3 orang relawan dari luar negeri yang juga turut membantu proses pencarian pada pagi hari ini. Demikian, Yan. Ya, Rio, titik fokus pencarian yang dilakukan oleh personel pada hari ini, apakah sama dengan yang dilakukan pada hari kemarin? Apakah ini perluasan? Nah, untuk pencarian memang masih sama dengan titik yang kemarin, itu di daerah Salare Aye Ate dan Salare Aye Induk. Nah, dua kawasan ini sebenarnya sebelum kedatangan alat berat ini sudah disisir oleh tim SAR gabungan. Alat karena mereka sebelumnya hanya melakukan pencarian secara manual. Beberapa titik-titik yang sudah dicurigai ini sudah ditandai oleh tim SAR. Nah, inilah yang pada hari ini dan sejak 2 hari yang lalu sampai hari ini akan difokuskan dengan bantuan alat berat. Titik-titik yang sudah ditandai ini akan dibongkar untuk mengetahui apakah benar ada jenazah korban di sana. Karena memang untuk proses pencarian alat di sini, tim SAR memang sangat membutuhkan alat berat karena banyaknya material, baik itu bebatuan besar dan juga material gelondongan kayu yang sampai ke pemukiman warga ini. Demikian, ya. Ya, Rio, seperti Anda sebutkan tadi bahwa diperlukan alat berat begitu, dan hari ini juga kemungkinan akan diturunkan begitu. Kalau kita melihat akses ke titik pencarian, apakah memungkinkan Rio untuk mengirimkan alat berat ke sana? Seberapa parah medan untuk menuju ke titik pencarian? Ya, untuk titik pencarian memang alat berat itu sudah bekerja sejak 2 hari sampai hari ini adalah hari ketiga alat berat yang bekerja untuk yang khusus untuk tim SAR itu ada 3 unit alat berat, dan secara keseluruhan di Kabupaten Agam ini ada 2 daerah yang terdampak cukup parah, di daerah Palembayan tempat saya melaporkan ini dan juga di daerah Kecamatan Malala. Dan untuk keseluruhan daerah terdampak ini ada 32 unit alat berat yang bekerja untuk melakukan baik itu melakukan pembersihan kawasan terdampak atau juga membuat akses jalan darurat untuk warga yang terisolasi. Seperti yang di tempat saya melaporkan ini ada daerah namanya daerah Sabalah Aye, Kampung Sabalah Aye. Di daerah ini masih terisolasi karena akses satu-satunya menuju kawasan itu terputus karena terjangan banjir bandang. Dan beberapa hari yang lalu itu sudah dibuat jembatan darurat menggunakan kayu gelondongan bekas banjir. Tapi tadi kemarin sore itu hujan cukup lebat lagi terjadi di daerah ini sehingga debit air sungai naik dan jembatan darurat itu kembali hanyut. Dan pagi ini akan kembali dibuat dengan alat berat untuk membuat jembatan darurat dulu untuk warga sekitar dan juga untuk distribusi bantuan ke daerah Sabalah Aye itu. Demikian, Ian. Ya, Rio, artinya hujan masih terus turun akhir-akhir ini, dan apakah ini juga masih ada potensi banjir susulan? Ya, terkait cuaca, memang di sini 2 hari terakhir ini cenderung terjadi hujan di sore hari. Ini intensitasnya mulai dari sedang hingga besar. Kemarin itu hujannya cukup besar sehingga tim SAR di lapangan terpaksa harus ditarik kembali oleh komando dari Tantual Posko SAR ini karena mengantisipasi kemungkinan terjadinya banjir susulan. Alhamdulillah kemarin itu tidak terjadi banjir susulan, tapi memang debit air sungai itu menjadi besar kembali dan menghanyutkan satu jembatan darurat yang sempat dibikin oleh tim di lapangan di kawasan daerah Sabalah Aye. Demikian, iya. Ya, Rio, saya melihat juga di gambar yang Anda kirimkan begitu, masih ada rumah-rumah ataupun warga yang berada di rumah. Apakah
warga di lokasi terdampak banjir ini terpusat seluruhnya di posko pengungsian atau ada yang masih berada di rumah masing-masing? Ya, untuk dampak wilayah yang terdampak di sini memang tidak merata keseluruhan. Contoh di tempat saya melaporkan ini adalah Jorong Kampung Tangga. Daerah ini aman dari terjangan banjir bandang. Sementara kampung atau permukiman di atas dan di bawahnya itu habis diterjang oleh banjir bandang. Nah, inilah kawasan ini berada di tengah-tengah tapi aman dari banjir bandang, sehingga banyak posko yang didirikan di sini, termasuk posko Basarnas, posko kepolisian dan juga posko TNI juga ada di daerah ini. Dan warga di sini memang tidak terdampak langsung oleh banjir bandang, tapi akibat terjangan banjir bandang ini, warga di Kampung Tangga ini sempat merasakan tidak adanya aliran listrik. Nah, untuk aliran listrik sendiri ini sudah berjalan normal di daerah ini sejak 2 hari yang lalu. Dan saat ini memang warga masih di daerah Kampung Tangga ini, warga masih kesulitan untuk mendapatkan pasokan air bersih. Demikian, Ian. Ya, warga masih kesulitan mendapatkan pasokan air bersih dan juga ada kebutuhan-kebutuhan lain begitu ya yang dibutuhkan oleh warga. Meski demikian, warga juga terus masing-masing memberikan semangat sesama warga. Begitu saya melihat juga ada posko bantuan dan juga ada dapur umum yang didirikan oleh warga untuk membantu sesama korban banjir. Terima kasih jurnalis Kompas TV Rio Yohanes atas laporan langsungnya dari Agam, Sumatera Barat. Selamat bertugas kembali. Saudara, bencana banjir bandang di Aceh Tamiang menyisakan kisah heroik dari seorang babinsa yang menyelamatkan bayi dan juga warga. Sebanyak 25 orang diselamatkan dengan menggunakan alat seadanya, termasuk ban pelampung. Berikut perbincangan jurnalis Kompas TV, Bastian Sihaan dan juru kamera Budi Satria bersama babinsa Sersan 1 Giman Syah Putra dari Kabupaten Aceh Tamiang yang kami rekam sebelumnya. Di setiap bencana muncul kisah-kisah heroik di mana warga bantu warga yang memerlukan pertolongan. Seperti sosok satu ini, Bapak Giman Saputra, seorang babinsa di Koramil Aceh Tamiang. Saya akan wawancara Bapak yang menyelamatkan 20 orang dalam waktu 1,5 jam ketika kejadian banjir bandang di Aceh Tamiang. Pak, bagaimana Bapak bisa menyelamatkan dan saat itu apa yang ada dalam pikiran Bapak dalam keadaan sangat genting pada saat itu, pada saat banjir? Silakan, Pak. Saat itu di hari Kamis tanggal 26 waktu naik-naiknya banjir bandang, ketinggian udah 4 meter. Saat itu sore jam kejadian, waktu evakuasi daripada warga yang butuh pertolongan, kebetulan tetangga jarak 50 meter. Dengan alat inilah saya bisa membantu para tetangga saya termasuk warga. Di situ ada 3 bayi, ada yang umur 2 bulan, ada yang 1 bulan, ada yang umur 2 bulan setengah. Di situ ada ibu lansia, bapak lansia, dan seumur-umur parubaya, seumuran saya. Dengan inilah kita bisa menolong dengan alat ban, kita tolong satu persatu. Ini Bapak bikin talinya sendiri ya? Pada saat itu Bapak rakit talinya ya? Dirakit kita sendiri, dirakit, sudah dirakit, baru kita aksi dari depan melambung melalui tali-tali kabel listrik, pinjaannya kabel telkom sampai ke sasaran yang mau kita bantu. Dengan bantuan alat pelampung inilah, dalam keadaan kosong, lalu kita ikat ke punggung, kita satu persatu warga kita tolong, utama ibu-ibu dulu. Ya, balik menolong ibu-ibu dulu ya? Iya, ibu-ibu dulu. Dia membawa anaknya juga? Anaknya, kita ibunya dulu, Pak. Oke. Nah, ibunya dulu, Ya.
udah balik lagi kita baru ambil balitanya. Ada berapa balita pada saat itu? Balita ada 2 balita, 3 bayi. Bagaimana caranya menolong balita itu pada saat itu? Itu sudah mulai gelap belum ya? Belum, masih jam setengah 5. Silakan. Setengah 5. Nah, kita bawa tangan satu nih Pak nih. Tangan satu kita telungkupkan di ban dengan tangan satu, tangan kanan tak pegang ini, si kawan ulur tali dengan jarak 50 meter menganyut baru mendarat di rumah inilah Pak. Rumah itu dalam keadaan jebol. Itu bagaimana Pak ceritanya? Jebol dari dalam? Atau Dijebol dari dalam, minta pertolongan dari yang mau melambung kemari. Dijebol. Dari situlah penyelamatan satu persatu dari mulai bayi, ibu-ibu, bapak-bapaknya, dari itu semua. pada saat itu apa sampai saya harus nolong gitu atau gimana gitu? Dan Bapak yakin bisa menolong 25 orang itu? Saya yakin karena saya udah serahkan diri, saya serahkan kepada Allah bahwa saya bisa semua saya tolong dalam hitungan 1,5 jam. Setelah pasca bencana, kemudian saat ini apakah Bapak bersama warga sekitar sini bagaimana harapannya gitu? Harapan saya semoga bencana ini cepat pulih, warga pun bisa menyesuaikan lagi dengan kegiatan seperti biasa. Semoga pemerintah bisa bantu untuk warga Aceh Tamiang yang terdampak bencana banjir bandang di Aceh Tamiang ini. Ya, itu tadi kisah dari Bapak Giman Saputra, Babinsa Koramil 02 Karangbaru, Aceh Tamiang. Demikian, Bastian Sihan, Budi Satria, Aceh Tamiang. Sementara itu, Saudara, sudah 11 hari ribuan rumah warga di Tanjung Pura, Kabupaten Langkat tergenang air. Sejumlah warga pun mulai mengalami sakit. Posko Kesehatan mencatat warga yang berkunjung terus mengalami kenaikan. Air masih merendam sebagian besar wilayah Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat. Sebagian warga korban banjir terpaksa mengungsi dan tinggal di sejumlah posko-posko yang dibuat pemerintah dan juga warga. Akibat terlalu lama terpapar air banjir, warga pun mulai sakit, mulai dari gatal-gatal, kutu air, masuk angin, hingga diare. Posko Kesehatan Tanjung Pura mencatat setiap hari lebih dari 100 warga korban banjir datang berobat. Belum surutnya banjir di Tanjung Pura disebabkan jebolnya sejumlah tanggul. Sementara upaya perbaikan masih tertahan karena air masih cukup tinggi untuk dilalui alat berat. Untuk mengetahui informasi terkini dari Langkat, kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Dedi Zulkifli Tarigan. Di sana sudah ada Dedi. Dedi, selamat pagi. Bagaimana kondisi terakhir di tempat Anda melaporkan saat ini? Tadi ada informasi terbaru bahwa banjir masih belum surut hingga saat ini. Dedi, boleh dibuka audionya karena masih termute. Oke. Silakan. Terima kasih Yan. Selamat siang saudara. Saat ini kondisi di Tanjung Pura kondisinya masih banjir. Walaupun perlahan mulai berangsur surut, namun beberapa warga dan masyarakat belum bisa pulang ke rumahnya karena sebagian wilayah yang ada di dalam rumah mereka masih tergenang banjir. Untuk hari ini, terutama di jalan umum yang melewati kota Tanjung Pura, air sudah mulai turun sampai 20 cm. Namun ada beberapa desa yang ketinggian airnya masih 120 hingga 150. Ian. Ya, Dedi, bagaimana juga dengan posko pengungsian? Apakah di tempat saat ini Anda berada ada posko pengungsian terdekat atau justru warga masih memilih berada di rumahnya masing-masing? Ya,
Untuk posko di Tanjung Pura, memang ini menjadi suatu kendala yang ada di sini, karena posko yang ada di Tanjung Pura belum mengcover beberapa tempat yang disiapkan oleh pemerintah, sehingga posko-posko dibangun oleh masyarakat secara mandiri dan berada cukup jauh dari beberapa posko utama yang untuk penyaluran bantuan. Dari informasi yang saya dapat di lapangan, banyak warga di Tanjung Pura masih kesulitan untuk mencari makanan karena mereka memang tidak bisa berkumpul di posko utama karena terlalu jauh. Sehingga mereka bertahan di beberapa posko yang mereka buat yang terdiri dari 5 sampai 17 kakak, hingga ketika nanti siang mereka harus keluar sekitar sejaman untuk mencari makanan. Jadi untuk posko masih kurang maksimal yang ada di Tanjung Pura hingga hari ini, Ian. Ya, jadi lalu bagaimana nantinya sukarelawan dan juga personel gabungan yang akan membantu ataupun mengirimkan bantuan logistik ke sana? Ya, untuk bantuan logistik memang ini menjadi PR, selain harus menggunakan truk atau mobil yang memang cukup tinggi roda bannya, karena mengingat air antara 40 sampai 60 cm untuk dilalui mobil, belum semua mobil bisa dilalui. Pemerintah daerah berjanji katanya untuk membawa semacam kapal ke lokasi kejadian, ke lokasi pengungsian. Namun sampai hari ini upaya itu belum sampai juga. Jadi masyarakat yang ada di posko-posko terjauh itu terpaksa harus berjalan setiap harinya ke tengah kota untuk mendapatkan bantuan, baik itu dari posko-posko pemerintah yang ada di situ, kemudian juga dari donatur-donatur tersebut. Dan inilah yang menjadi salah satu PR yang harus segera ditangani pemerintah, karena waktu terus berjalan dan masyarakat tetap bertahan di posko yang mereka bangun sendiri. Ian. Ya, banjir hingga saat ini masih belum surut dan warga juga membutuhkan bantuan terutama makanan dan juga air bersih karena memang lokasi yang jauh dan masih tergenang sehingga bantuan logistik hingga saat ini masih belum menjangkau posko pengungsian mandiri yang didirikan oleh warga. Terima kasih jurnalis Kompas TV Dedi Zulkifli Tarigan atas laporan langsungnya dari Langkat, Sumatera Utara. Selamat bertugas kembali, sehat selalu. Saudara, jangan kemana-mana, breaking news Kompas TV akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Nggak ada, putus total. Ini bersih juga? Ya, jaringannya susah sekarang. Bantuan ini udah berapa kali didapat? Baru ini ya. Ini? Untuk di kampung kami belum ada nih. Mas, kampungnya di mana? Kampung Durian, Mas. Durian, belum ada ya? Belum ada, belum pernah turun. Gak ada wifi, gak ada baterai. Kami ke seberang jalan kaki, Kak. Rumah tulang saya, punya tulang juga roboh. Kemudian rumah saya. Coba abang jadi kami. Nggak merepet kita nih, nggak jalan-jalan.
4 hari. Sedih juga lah, Bang. Air lumpur inilah yang kami minum. Yang penting sandali sehat-sehat kita sudah. Ada tempat tinggal kami, Pak. Ada tempat tinggal, Pak. Tidak ada lagi, Bapak. Hari Bapak. Ada yang berbeda saudara, dan sudah apa ini kita jalaki. Masih fokus di sini. Rumah semuanya Pemukiman lagi. Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV, Saudara. Visual yang Anda saksikan saat ini adalah distribusi bantuan oleh prajurit TNI dengan menggunakan helikopter untuk korban banjir dan longsor di wilayah Tapanuli Tengah yang masih terisolasi. Tepatnya di Desa Mardame. Warga Desa Mardame pun bersorak-sorai ketika helikopter pembawa bantuan bisa mendarat di desanya setelah 14 hari terisolasi tanpa adanya bantuan. Tidak sedikit warga yang menitikkan air mata karena akhirnya bantuan datang ke desa mereka. Bantuan ini datang dari Bandara Silangit membawa logistik untuk didistribusikan kepada warga. Dan ini adalah visual bagaimana akhirnya Desa Mardame bisa terjangkau bantuan. Nampak prajurit TNI mulai mendistribusikan bantuan untuk warga korban banjir dan longsor. Bantuan yang dikirimkan seperti yang Anda saksikan saat ini merupakan air bersih ataupun air minum, ada juga mie instan begitu, dan juga bahan-bahan pokok makanan yang nantinya langsung disalurkan kepada korban bencana banjir di Desa Mardame, Tapanuli Tengah yang hingga 14 hari terisolasi tanpa adanya bantuan. Saudara, lebih lanjut kita akan bahas bersama Respons Manager Wahana Visi Indonesia Eta Siregar melalui sambungan Zoom bagaimana kondisi di lokasi bencana dan juga apa yang dilihat oleh sukarelawan di sana dan bagaimana juga cara bertahan korban banjir di sejumlah titik bencana yang hingga saat ini masih membutuhkan bantuan. Bu Eta, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Bu Eta, ini saya membaca dari Wahana Visi Indonesia yang mengirimkan tim cepat tanggap selama 3 bulan ke depan. Betul demikian? Betul, Pak. Di titik mana saja, Bu Eta? Ya, pertama-tama Wahana Visi Indonesia sebagai organisasi yang fokus kepada anak mengucapkan turut simpati kepada setiap keluarga dan masyarakat yang terdampak banjir. Dan saat ini program Wahana Visi berada di Kota Sibolga dan juga Tapanuli Tengah. Oke, Sibolga dan juga Tapanuli Tengah. Dari laporan sukarelawan yang berada di Sibolga dan juga Tapanuli Tengah, apa yang mereka lihat di sana terkait juga dengan proses pemberian bantuan dan bagaimana juga cara para korban banjir ini bertahan
untuk tetap bisa melanjutkan hidup? Untuk di Tapanuli Tengah sendiri masih ada beberapa posko pengungsian yang ada di Gor Pandan, di Paroki Santo Yosef dan juga beberapa di pemukiman warga. Dan saat ini kondisi di pengungsian terkait dengan logistik makanan, dapur umum sudah berjalan dengan baik, tetapi masih ada terkendala terkait dengan pemberian makan bayi dan anak. Karena Wahana Visi fokus kepada anak, kami melihat memang belum ada pembedaan makanan untuk anak dan orang dewasa di posko-posko pengungsian yang ada, dan kesulitan akses ke kecamatan-kecamatan atau desa-desa memang masih terjadi sampai saat ini, sehingga kesulitan tantangan untuk berada langsung di lokasi-lokasi yang cukup jauh itu juga masih menantang pada saat ini untuk tim respon Wahana Visi Indonesia. Untuk di dua daerah ini, Tapanuli Tengah dan juga Sibolga, begitu apa sih yang paling dibutuhkan oleh korban banjir? Tadi disebutkan oleh Bu Eta masih banyak juga warga yang rentan begitu, seperti bayi dan juga lansia yang memang membutuhkan bantuan. Selain dukungan logistik makanan, yang dibutuhkan adalah terkait dengan akses air dan sanitasi. Di beberapa lokasi memang kesulitan air bersih, karena hampir sebagian rumah-rumah yang ada di kota Tapanuli Tengah dan juga yang berada di posko pengungsian mengalami kesulitan air bersih, dan khususnya juga untuk membersihkan rumah-rumah mereka. Lalu anak-anak yang berada di lokasi pengungsian juga mereka masih memerlukan aktivitas-aktivitas pendukung, sehingga anak ini pada saat berada di posko pengungsian juga tetap mendapatkan pelayanan psikososial dari relawan yang ada, termasuk pemberian makanan bayi dan anak, karena kita memastikan jangan sampai setelah pasca bencana ini anak-anak juga mengalami kekurangan gizi karena mereka tidak mendapatkan makanan yang tepat dalam usia mereka. Oke, selama berada di lokasi banjir di Tapanuli Tengah dan juga Sibolga, apakah sempat menemukan anak-anak yang memang secara makanan begitu belum terlalu baik atau seperti apa? Iya, saat ini kesulitan saat kami menanyakan memang masih ada gap terkait dengan pemberian makanan anak. Jadi karena semua makanan adalah makanan untuk orang dewasa, sehingga orang tua perlu mengolah kembali makanan ini sehingga secara tekstur juga cukup untuk anak-anak balita mereka. Dan kami sangat bersyukur buat para relawan yang juga mendukung dalam program tanggap bencana ini, tapi kami ingin juga memastikan bahwa setiap dukungan juga tepat sasaran dengan yang ada. Saat ini penyebaran susu formula juga terjadi di beberapa posko pengungsian, dan ini juga bisa menjadi tantangan tersendiri karena saat tidak tersedia air bersih dan orang tua tidak diedukasi tentang pemberian susu formula, itu juga bisa menjadi dampak lanjutan karena tidak semua anak-anak cocok diberikan susu formula, dan juga ada anak-anak yang memiliki alergen terhadap susu. Seperti itu, Pak. Oke, tadi Bu Eta menyebutkan bahwa masih banyak masyarakat terdampak ini kesulitan untuk mendapatkan bantuan karena akses yang juga sulit. Kemudian apa yang dilakukan oleh sukarelawan untuk mengantisipasi hal ini, untuk bisa menembus batasan-batasan ataupun mereka yang terisolasi begitu? Kemarin 7 Desember Wahana Visi Indonesia telah mendistribusikan toren air dan juga memperpanjang pipa di posko pengungsian di salah satu kecamatan yang cukup aksesnya cukup menantang. Bahkan setelah pada saat pulang sempat tertahan karena kondisi banjir yang kembali terjadi di kecamatan tersebut. Yang dilakukan oleh Wahana Visi adalah kita memperpanjang pipa yang ada di posko pengungsian sehingga tidak terlalu jauh penyintas untuk mendapatkan akses air. Jadi kita menyambung 130 meter pipa sehingga air bisa segera didapatkan oleh penyintas yang ada di pengungsian. Dan kita juga sudah membuka dapur PMBA bagi anak bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Tapanuli Tengah dan juga SPPG. Kita memproduksi 110 porsi makanan untuk balita di pagi, siang, dan juga malam hari. Dan kita distribusikan ke posko-posko yang ada di kota kabupaten di Tapanuli Tengah. Saat ini kondisi kelangkaan gas LPG juga menjadi tantangan tersendiri karena saat ini stok di Tapanuli Tengah sangat kesulitan untuk mendapatkan gas LPG sehingga dapur kesulitan untuk memproduksi makanan. Oke, tadi akan menurunkan tim begitu sukarelawan selama 3 bulan, artinya hingga Februari nanti dari Wahana Visi Indonesia. Skema pemberian bantuannya seperti apa? Apakah bekerja sama dengan pemerintah? Bagaimana menyalurkan bantuan ini? Apakah meminta bantuan juga dari tim gabungan agar bisa menembus tempat-tempat yang terisolasi? Seperti apa secara teknisnya, Bu Eta?
Ya, Wahana Visi selalu berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan juga lembaga-lembaga lain. Saat ini kami sedang mempersiapkan untuk melakukan joint need assessment sehingga kita bisa memetakan dukungan dan program apa yang tepat bagi wilayah-wilayah yang terdampak. Sejauh ini program Wahana Visi kita memang akan mendistribusikan non-food item berupa hygiene kit, cleaning kit, dan juga kita melakukan pendampingan untuk pemberian makan bayi dan anak, melakukan dukungan psikososial dan juga trauma healing bagi anak, termasuk juga nanti mempersiapkan untuk anak-anak bisa tetap mendapatkan akses pendidikan. Itu yang akan kita lakukan selama kurang lebih 3 bulan ke depan. Oke, Bu Eta tadi disebutkan juga bahwa ini ada ruang mengaktifkan kembali ruang ramah anak dan juga fokus ke paket kebersihan dan juga jalur air bersih begitu. Terkait dengan hal ini bagaimana kemudian dari Wahana Visi Indonesia menyalurkan bantuannya satu persatu ke daerah-daerah yang terkena banjir di Tapanuli Tengah dan juga Sibolga? Ya, kami sudah memetakan bersama dengan relawan dari lembaga-lembaga yang lainnya juga untuk melihat akses yang paling mampu untuk dijangkau dan juga dukungan yang akan diberikan sehingga kita akan mencari tempat-tempat yang tetap tepat sambil juga kita tetap memperhatikan proses distribusi supaya tetap aman karena kondisinya di sini kemarin malam kondisi hujan kembali ada di Tapeng dan juga Sibolga dan beberapa banjir juga terjadi. Itu yang kita harus pasti juga dan bagaimana masyarakat juga memiliki kesiapsiagaan bencana. Jadi kita dalam proses 3 bulan ini akan terus memastikan memetakan. Sejauh ini kami sudah ada 1 kecamatan di Tapanuli Tengah yang akan menjadi fokus program kami. Bu Eta, masih adakah titik ataupun daerah yang menjadi target dari Wahana Visi Indonesia yang hingga saat ini belum bisa dijangkau? Kami akan melakukan assessment untuk Tapanuli Selatan, tetapi memang saat ini tim sedang mempersiapkan untuk bisa menjangkau lokasi yang ada, tetapi masih akan terus berproses dalam menentukan lokasi yang paling tepat. Dukung kami selalu Wahana Visi Indonesia untuk bisa tetap melakukan program ini. Oke, baik. Tadi disebutkan juga bahwa fokus bantuan juga terhadap anak-anak dan juga balita yang memang kebutuhan makanan dan juga susu formula begitu. Untuk memaksimalkan bantuan susu formula bagi anak-anak ini, apa kemudian yang dilakukan oleh Wahana Visi Indonesia? Wahana Visi Indonesia tidak mendistribusikan susu formula karena pendistribusian susu formula tanpa pemberian edukasi kepada masyarakat yang terdampak itu akan menjadi kendala tersendiri ke depannya, Pak. Maka kami juga mengedukasi sehingga pada saat kita tidak mendistribusikan susu formula pada saat kondisi bencana. Karena susu formula itu perlu dipersiapkan dengan baik dan ini sebenarnya menjadi tantangan. Saat susu formula didistribusikan tanpa memberikan edukasi kepada masyarakat itu menjadi permasalahan ke depannya. Karena beberapa anak mengalami alergi terhadap susu dan pada saat menyiapkan susu formula juga air bersih, air panas tidak tersedia pada saat di posko-posko pengungsian sehingga catatan kami sebenarnya adalah bagi setiap relawan pastikan saat memberikan dukungan kita juga memastikan tidak membawa permasalahan ke belakangnya terkait dengan bantuan yang diberikan. Jadi Wahana Visi tidak mendistribusikan susu formula tetapi kita memberikan makanan sesuai dengan usia anak khususnya untuk anak balita. Berarti edukasi terlebih dahulu dikedepankan sebelum penyaluran bantuan. Kemudian juga Bu Eta, bagaimana dengan kesehatan para korban banjir ini? Apa kemudian yang terpantau oleh para sukarelawan di Wahana Visi Indonesia? Apakah sudah banyak begitu korban banjir yang mengeluhkan terkait dengan kesehatan mereka? Namun tahan dulu jawabannya Bu Eta, kami akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV. Saat evakuasi air sudah naik, jadi kami nggak sempat membawa barang apa-apa, cuman bawa baju aja dan selamatkan suami yang sakit sama anak-anak. Kami belum dapat bantuan apapun, kami mau konsumsi air banjir itu.
Sini banyak yang sakit, Pak. Kami mohon, belum ada apa-apa kami di sini. Pesawat lewat, belum ada turun apa-apa di sini, Pak. Kami ada itu sakit, ada yang sakit, ada anak-anak. Ini mulai batuk-batuk kami, Pak. Saudara, penyaluran bantuan logistik ditempuh berbagai cara, salah satunya dengan berjalan kaki, seperti yang dilakukan pasukan Yonif 122 Tombak Sakti, Brigif 7 Rimba Raya, Kodam 1 Bukit Barisan. Jurnalis Kompas TV, Nanda Aprilia, dan juru kamera Andika Hadiat berkesempatan menembus daerah terisolasi bersama anggota TNI untuk membagikan bantuan logistik di Desa Mardame, Kecamatan Sitahuis, Kabupaten Tapanuli Tengah. Berikut liputannya untuk Anda. Saudara, sekarang sudah hujan sudah berhenti. Sekarang saya sudah sampai di Desa Mardame di Tapanuli Tengah. Ini adalah titik terakhir kita berjalan sejauh 2 km dari desa di Nauli. Abang, izin wawancara sama Kompas TV. Ini kita tadi berjalan dari Nauli, betul ya? Betul. Ini titik terakhir kita untuk hari ini ya? Ya, ini titik untuk hari ini karena pertimbangannya kalau kita jalan lagi ke depan juga tidak mendukung. Mungkin ini titik kita untuk beristirahat. Abang siapa namanya, sorry? Nama kami Sertulam Harapan Jujur Baru dari Batalion 122 Tombak Sakti. Oke. Apa aja sih Bang ini barang-barang yang dibawa juga nih Bang? Kami untuk yang barang-barang yang kami informasinya bahwasanya tempat landing zone untuk helikopter tidak mumpuni. Maka kami personil dari 122 Tombak Sakti sebanyak 23 orang akan mencoba mendorong logistik lewat darat dengan jalan kaki demikian. Oke. Tadi kita melihat ada beberapa titik longsor ya Bang? Betul. Ya? Ada berapa sih tadi kalau dihitung? Tadi kami hitung-hitung titik longsor yang di desa ini saja, yaitu 12 titik longsor. 12 dan yang paling parah itu 3. Alat berat untuk bisa mengevakuasi itu ya Bang ya. Berarti sekarang misinya adalah membuka jalur dari Nauli tadi, kita sampai ke
titik ini untuk berminat. Betul, gitu ya? betul. Sebelum besok pagi kita kemana lagi? Untuk besok kita akan coba mendata masyarakat karena tadi saya lihat yang di kampung sana menyampaikan bahwasanya ada masyarakat yang terkena longsor tapi masih terselamatkan, mengalami patah di kaki. Sehingga kami koordinasikan nanti komando atas, apabila bisa dievakuasi besok kita akan laksanakan evakuasi. Sehingga apa yang titik ataupun desa yang sudah kami tempuh, maka kami akan mendata kebutuhan dan apa juga kendala-kendala di kampung itu. Seperti di kampung ini listrik masih belum ada sampai saat itu. Oh, oke, siap. Berarti kita akan lihat bagaimana perjalanan nanti. Terima kasih Bang Lamhak ya. Terima kasih, Kak. Atas waktunya. Itu tadi saudara, misi kita sampai ke Sibolga untuk bisa membuka akses jalan, melihat bagaimana kerusakan dan juga dampaknya seperti apa, dan juga sekaligus mencari landing zone untuk apa, sembari bantuan ataupun akses jalan darat ini dibuka, maka bantuan melalui udara akan diserahkan ke desa-desa terisolir. Sekali lagi saudara, saya sampaikan bahwa ini adalah daerah terisolir di Tapanuli Tengah khususnya. Desa Mardame belum terjamah bantuan dan listrik pun masih mati hampir 2 minggu, dan tentunya ini harus menjadi perhatian dari pemerintah setempat untuk memberikan bantuan secepatnya. Nanda Aprilia, juru kamera Andika Ahdiat, melaporkan Kompas TV dari Tapanuli Tengah. Saudara, kita kembali lanjutkan perbincangan dengan Respons Manager Wahana Visi Indonesia, Eta Siregar. Bu Eta masih bersama kami? Iya, Pak. Bu Eta, tadi kita sempat membahas terkait juga dengan kesehatan korban banjir ataupun korban bencana begitu. Pantauan dari sukarelawan dari Wahana Visi Indonesia, apakah banyak keluhan dari para pengungsi dan juga korban banjir ini terkait dengan kesehatan mereka? Saat ini saat kami berkoordinasi dengan tim kesehatan yang ada di posko pengungsian, di awal memang lebih banyak terkait dengan perawatan luka karena beberapa penyintas mengalami luka-luka, dan untuk penyakit memang belum ada peningkatan untuk beberapa penyakit seperti diare, tetapi mulai ada 1-2 penyintas yang mengalami hal ini, tetapi memang lebih perawatan luka yang saat ini masih lebih banyak ditangani oleh teman-teman kesehatan. Oke, kemudian tadi yang sempat dibahas juga oleh Bu Eta terkait dengan trauma healing bagi anak-anak. Bagaimana sejauh ini yang dilakukan oleh Wahana Visi Indonesia terkait trauma healing? Ya, Wahana Visi saat ini sudah melakukan kegiatan di salah satu posko pengungsian. Kita melakukan kegiatan bersama dengan anak-anak sehingga mereka juga bisa sejenak melupakan perasaan ketakutan yang mereka alami selama kondisi banjir yang terjadi di wilayah mereka. Jadi kita melakukan kegiatan-kegiatan bersama dengan anak, kita menggambar, kita melakukan permainan bersama dengan anak, itu kita lakukan di posko pengungsian yang ada. Bila untuk anak-anak tadi ada trauma healing untuk anak-anak, juga fokus bantuan untuk anak-anak. Bagaimana dengan korban dari kaum rentan lainnya seperti misalkan ibu hamil dan juga lansia? Untuk ibu hamil, kita juga mendata bersama dengan Dinas Kesehatan Tapanuli Tengah. Kita melakukan pendataan ibu-ibu hamil yang ada di posko pengungsian, dan saat ini Dinas Kesehatan sudah memiliki posko kesehatan di posko-posko pengungsian yang ada untuk mereka juga tetap melakukan pemantauan kepada orang-orang rentan, khususnya para ibu hamil, lansia atau yang mengalami luka seperti itu. Bu Eta, bagaimana cara anak-anak, ibu hamil dan juga lansia ini tetap bisa bertahan, apalagi mereka yang berada di lokasi-lokasi yang sulit untuk terjangkau bantuan begitu? Untuk orang-orang yang sulit untuk mendapatkan bantuan, memang pada saat ini akses sangat terbatas, Pak, seperti itu, sehingga saat ini data informasi tidak lengkap di mana saja lokasi-lokasi para orang-orang rentan ini berada, sehingga memang saat ini akan sangat sulit untuk bisa menjangkau mereka. Adapun bahan-bahan logistik mungkin masih sangat terbatas di sana, dan penanganan kesehatan juga sebagian besar di beberapa tempat memang lumpuh, tidak, karena mereka juga para tenaga kesehatan juga menjadi korban dalam bencana ini, sehingga harapannya setiap orang yang berada di lokasi-lokasi yang sulit bisa memastikan keselamatan para ibu hamil dan juga para lansia, dan setidaknya asupan makanan mereka masih tetap tersedia. Pada saat ini kami belum sampai, hanya baru sampai di beberapa lokasi yang sangat jauh seperti itu. Oke, Wahana Visi Indonesia selain
hanya menyalurkan bantuan logistik dan juga makanan, tapi juga mengkurasi begitu makanan yang sehat dan juga bergizi. Bagaimana kemudian caranya dari para sukarelawan ini memastikan bahwa para pengungsi ini mendapatkan makanan yang betul-betul tepat untuk mereka? Fokus kami adalah kepada anak-anak, secara khusus anak-anak di bawah 5 tahun, sehingga kami bekerja sama dengan SPPG dan juga Dinas Kesehatan untuk membuat menu yang tepat buat anak-anak sesuai dengan tekstur dan juga usia mereka. Memastikan asupan makanan mereka, karbohidrat, protein, dan juga mineral yang lainnya juga tetap terpenuhi sehingga anak-anak ini tidak mengalami kekurangan gizi di masa yang akan datang. Itu yang kami lakukan dan kita bekerja sama dengan ahli gizi yang ada di Dinas Kesehatan. Artinya ini bekerja sama dengan ahli gizi dan juga SPPG begitu ya? Betul, Pak. Oke, tadi untuk memastikan menu-menu yang tepat untuk anak-anak di bawah 5 tahun dan juga tadi disebutkan oleh Bu Eta bahwa tidak menyalurkan susu formula. Bagaimana kemudian bagi anak-anak dan juga balita yang masih membutuhkan gizi yang tepat begitu seperti susu formula, apa kemudian solusinya, apa yang bisa dilakukan, apa yang bisa dibantu oleh para sukarelawan? Untuk saat ini yang berada di posko pengungsian mereka sudah sangat terpenuhi terkait dengan logistik makanan. Kami berharap memang untuk penyaluran bantuan sesuai dengan yang tersedia saat ini, yaitu pemberian makanan yang tepat buat anak-anak. Sedangkan untuk yang di lokasi-lokasi yang sangat jauh terisolir, pastikan pada saat pemberian makanan kemasan ataupun susu formula yang ada tetap memperhatikan kebersihan, karena kita mengupayakan supaya anak-anak tidak mengalami dampak pada saat higienitas mereka juga tidak baik, Pak. Poin kami itu. Baik, terakhir Bu Eta, apa fokus yang terdekat yang dilakukan oleh para sukarelawan paling tidak di 2 lokasi bencana di Tapanuli Tengah dan juga Sibolga? Tadi disebutkan bahwa bantuan makanan disalurkan dan juga air bersih juga menjadi fokus. Yang paling terdekat dalam waktu dekat apa saja fokusnya, Bu? Ya, yang paling dekat kami akan memastikan untuk memperbanyak kerjasama dengan SPPG dan juga Dinas Kesehatan baik di Kota Sibolga maupun di Tapanuli Tengah untuk memastikan dapur-dapur gizi anak juga berjalan dengan baik sehingga anak-anak tetap mendapatkan asupan makanan yang bergizi, dan juga kita memastikan akses air di lokasi-lokasi terdampak. Kita sudah mendistribusikan beberapa toren air dan kita memastikan setiap hari air ini juga diisi untuk keperluan air di lokasi yang ada khususnya di Tapanuli Tengah dan juga di kecamatan di salah satu kecamatan yang ada. Oke, artinya fokus air bersih ini masih terus dilanjutkan oleh Wahana Visi Indonesia, mengingat juga masih banyak korban banjir yang memang berada di lokasi-lokasi yang tidak terjangkau begitu, dan juga masih banyak juga mereka yang menjadi korban banjir yang membutuhkan bantuan-bantuan terkait juga makanan dan juga air bersih yang masih terus diupayakan oleh tim gabungan termasuk oleh sukarelawan dari Wahana Visi Indonesia. Terima kasih atas informasinya dan juga diskusinya bersama kami, Eta Siregar, Response Manager dari Wahana Visi Indonesia. Sehat selalu. Terima kasih. Saudara, visual yang Anda saksikan saat ini adalah situasi Senin pagi di Aceh Utara, tepatnya di Dusun Lok Punti, Desa Gunci, Kecamatan Sawang. Banjir bandang yang melanda dusun ini pada Rabu pekan lalu menyebabkan permukiman warga berubah menjadi sungai. Puluhan rumah habis disapu banjir bandang yang juga berisikan material kayu. Pasca banjir bandang, Dusun Lok Punti, Desa Gunci, Kecamatan Sawang berubah menjadi aliran sungai. Selain permukiman yang menjadi sungai, dampak banjir dan juga longsor menyebabkan sejumlah tiang listrik tumbang. Tidak ada korban jiwa akibat bencana di dusun ini, sementara warga harus mengungsi ke tempat yang lebih aman. Untuk mengetahui informasi terkini dari Aceh, kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV Mustajab dan juru kamera Dodi. Mustajab, selamat pagi. Bagaimana dengan distribusi bantuan ke wilayah terdampak banjir di Aceh dari pantauan Anda pada pagi hari ini? Mulai pagi tadi sampai saat ini juga terus berjalan untuk distribusi bantuan ke daerah-daerah terdampak banjir.
khususnya untuk distribusi melalui udara. Nah, informasi dari Badan Penanggulangan Bencana Nasional BNPB tadi yang kami menanyakan berapa kali frekuensi penerbangan atau berapa kali sorti penerbangan hari ini untuk menuju ke wilayah-wilayah terdampak. Jadi ada sekitar yang terdata hingga pagi ini ada 21 kali penerbangan yang direncanakan untuk hari ini melalui Lanut Sultan Iskandar Muda Banda Aceh menjangkau daerah-daerah pedalaman yang belum bisa terakses melalui jalur darat. Itu akan disalurkan melalui helikopter. Nah, hari ini ada 12 dari 21 sorti direncanakan, ada 12 frekuensi penerbangan itu akan menuju ke wilayah Gayo Luwes karena salah satu kawasan yang juga terdampak parah yang terisolasi harus menggunakan pesawat udara, baik itu melalui helikopter maupun dropping melalui bandara, melalui pesawat berbadan kecil ke Bandara Blangkejeren di Gayo Luwes untuk kemudian didistribusikan ke para korban atau para pengungsi di sana. Jadi dari puluhan penerbangan ini nanti akan konsentrasi berada pada wilayah-wilayah yang sementara ini masih terisolasi dan sulit diakses untuk transportasi darat. Kemudian melalui darat ini juga tetap akan didistribusikan melalui truk-truk besar yang saat ini juga terlihat di Lanut ini, mereka loading barang untuk segera diangkut yang ke wilayah-wilayah yang bisa diakses melalui darat, kalau dari Banda Aceh menuju ke Pidi Jaya atau ke Biren, atau melalui jalur selatan terdampak di Subul Salam, Singkil maupun Aceh Selatan. Dan kemudian untuk melalui laut juga, melalui Pelabuhan Ulele, bantuan laut juga terus dilakukan melalui Pelabuhan Ulele menuju ke Lok Semawe dan juga Langsa. Nah, secara simultan juga beberapa hari ini juga bantuan datang dari Halim menggunakan pesawat Hercules yang membawa bantuan menuju ke Aceh yang nanti secara simultan juga ini frekuensi penerbangan juga akan ada penambahan karena jumlah pesawat juga seperti disampaikan BNPB juga ada penambahan supaya distribusi bantuan ke daerah terdampak yang susah diakses hanya bisa lewat udara ini bisa dilakukan segera. Nah, aktivitas di sini sortir barang kemana titik yang akan di-dropping dengan pesawat apa itu terus dikoordinasikan supaya jumlah penerbangan yang direncanakan ini bisa terlaksana dan kita berharap juga berdoa bahwa cuaca juga mendukung penerbangan supaya seluruh barang-barang yang menumpuk di Lanut SIP ini semua bisa distribusi dengan baik dan tersalurkan kepada para korban yang saat ini memang menunggu bantuan dari tim penanganan bencana banjir Aceh yang berada di posko Lanut Sultan Iskandar Muda ini. Ian. Tajab, tadi seperti ada sebutkan bahwa ada 21 frekuensi penerbangan bantuan yang akan dilakukan pada hari ini. Skemanya akan seperti apa? Ada berapa banyak pesawat ataupun helikopter yang memang yang akan mendistribusikan bantuan dan apakah setelah bantuan di-drop kembali lagi untuk mengambil bantuan kemudian diterbangkan kembali, seperti apa skemanya secara teknis? Ya, betul. Jadi skema penerbangannya sendiri tetap berada dikendalikan di posko ini dari jumlah pesawat baik itu helikopter maupun pesawat berbadan kecil milik BNPB atau juga yang disewa pemerintah untuk mengangkut. Jadi sekitar ada kemarin pertama ada 15 pesawat, ada penambahan 4 pesawat lagi dengan jumlah penerbangan yang direncanakan pagi ini ya, itu artinya bisa bertambah atau bisa berkurang melihat juga perkembangan cuaca. Ada 21 kali penerbangan. Dan bantuan yang dibawa tetap disesuaikan dengan jumlah pesawat atau helikopter. Kalau helikopter yang berbadan kecil tentu saja itu membawa bantuan yang lebih sedikit dibandingkan dengan pesawat Hercules, pesawat Mi-17 atau Karakal milik TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Darat yang membawa juga bantuan ke daerah-daerah yang terdampak. Nah, jadi untuk frekuensi penerbangan, jumlah bantuan yang dibawa, bantuan apa saja yang dibawa tetap dikoordinasikan di sini baik itu sembako, obat-obatan, popok bayi, selimut dan kebutuhan-kebutuhan penting lainnya tetap didistribusikan dari sini. Nah, artinya pengaturan frekuensi sortir barang semuanya dilakukan sesuai dengan titik
dropping barang. Jadi ketika pesawat helikopter misalnya mereka bisa turun untuk bisa dropping ke daerah yang sudah mereka tentukan titiknya, maka akan di-dropping di daerah itu yang sudah dikomunikasikan dengan petugas yang ada di lokasi pendaratan, baik itu seperti yang dikatakan gubernur, camat, kemudian kepala desa, dan masyarakat semua yang bergerak untuk dikumpulkan dan dibagi rata dengan para pengungsi atau korban yang ketika suatu barang atau heli yang mendrop barang itu menuju ke titik-titik pengungsian atau di mana korban itu berada. Nah, jadi jumlah penerbangan, kemudian berapa barang yang dibawa, bisa 1 hingga 1,5 ton untuk helikopter misalnya, atau helikopter yang kecil bisa membawa 200 kg bantuan, itu tetap terdistribusikan sesuai dengan jumlah frekuensi penerbangan yang sudah direncanakan pagi ini. Memang setiap hari tim di sini merencanakan jumlah atau frekuensi penerbangan itu bisa mencapai 20 kali penerbangan sehari. Jadi bisa bolak-balik. Jadi antara Lanut dengan Rembele misalnya berjarak penerbangan sekitar 30 hingga 45 menit. Kemudian setelah dropping kembali lagi ke Lanut Sim, kemudian menunggu penerbangan berikutnya hingga begitu terus. Jadi perjalanan sampai sore hari dari pukul 7 loading barang, kemudian terbang, dan sore harinya kembali ke base di Lanut Sultan Iskandar Muda ini untuk loading barang lagi, terbang untuk besok harinya lagi. Jadi seperti itu dinamika yang terus terjadi untuk dropping dan loading barang yang ada di Lanut ini. Ya. Baik, harapan kita bersama cuaca cerah sehingga distribusi bantuan akan berjalan lancar. Terima kasih jurnalis Kompas TV Mustajab dan juga juru kamera Dodi yang melaporkan langsung dari Aceh Besar, Aceh. Selamat bertugas kembali. Terima kasih. Saudara, jangan kemana-mana, Breaking News Kompas TV akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Nggak ada, putus total. Ini bersih juga. Ya, jaringannya susah sekarang. Bantuan ini udah berapa kali didapat? Baru ini ya. Ini. Untuk di kampung kami belum ada nih. Mas, kampungnya di mana? Kampung Durian. Durian belum ada ya? Belum ada, belum pernah turun.
Gak ada wifi, gak ada baterai. Kami ke seberang jalan kaki, Kak. Di rumah tulang saya, punya tulang juga roboh. Kemudian rumah saya. Gimana abang jadi kami? Nggak merepet kita nih, nggak jalan-jalan. 4 hari. Sedih juga lah, Bang. Anda kembali menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Lintang Pudiastuti. Saudara, pemberitaan kami masih tertuju pada penanganan pasca bencana banjir dan longsor di Pulau Sumatera. Hampir 2 pekan pasca bencana, sebagian besar wilayah Aceh Tamiang masih gelap total karena listrik padam. Upaya perbaikan masih dilakukan. Inilah suasana di kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang pada Minggu malam. Sebelum adanya pasokan listrik membuat Kuala Simpang gelap gulita, bak kota mati. Satu-satunya penerangan hanya berasal dari lampu kendaraan yang melintas. Warga terpaksa menggunakan api unggun untuk penerangan sementara. Sementara di posko pengungsian Desa Balai Panah, Kecamatan Juli Biren, listrik yang sebelumnya sempat menyala, Minggu petang kembali padam. TNI maupun warga yang menyiapkan makanan di dapur umum terpaksa mengandalkan lilin dan lampu minyak untuk penerangan sementara. Padahal baru 2 hari lalu listrik sempat pulih di pengungsian. Kini pengungsi terpaksa kembali bertahan tanpa listrik. Kenyataan ini berlainan dengan pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia yang menyebut jaringan listrik yang telah dipulihkan mencapai 93%. Ini 93% dari total elektrifikasi di Aceh udah bisa berjalan, tapi ini harus dilakukan secara bertahap. Jadi normalnya itu nanti 24 jam. Karena ini adalah bagian peralihan daripada genset ke gardu induk yang tinggi. Sinkronisasi. Jadi butuh sinkronisasi, jadi tidak langsung naik sekaligus gitu. Tapi dia berlahan. Jadi insya Allah besok malam semuanya udah stabil, sudah seperti biasa. Pemakanan bergilir udah hilang. Tetapi sekali lagi, rasio elektrifikasinya baru 93%. Masih ada 7%. 7% ini di pusat-pusat mungkin di kecamatan yang desa-desa yang aksesnya sama sekali belum bisa kita masuk. Tapi secara umum, secara global untuk Aceh 93% udah bisa masuk. Lalu bagaimana perkembangan terkini penanganan pasca banjir di Aceh khususnya di Biren? Sudah bergabung bersama kami Bapak Mukhlis Takabea, Bupati Biren melalui sambungan daring. Selamat siang Pak Bupati. Ya Pak Bupati, sebelumnya terima kasih telah meluangkan waktu di tengah kesibukan menangani bencana. Pak Bupati, yang ingin saya tanyakan, kemarin Menteri SDM berjanji akan memulihkan listrik per malam tadi dengan porsi sekitar 97% untuk wilayah Aceh. Bagaimana di Kabupaten Biren sendiri, Pak? Karena tim liputan kami di lapangan menemukan bahwa listrik di Aceh ini tadi malam masih belum pulih total. Ya, makasih Bu. Ya, untuk sementara ini kalau kita memang kemarin saya juga ikut di situ yang bahwa pernyataan dari Menteri SDM yang bahwa tadi malam sudah akan menyala. Mungkin kita tidak tahu di mana kenapa sampai hari ini belum begitu normal. Ini mungkin ada karena kemarin kerusakan yang di Biren yang terjadi menyangkut dengan listrik dan gardu-gardu utama itu banyak yang tumbang. Apalagi di Biren ada tower 5 tower besar itu yang tumbang. Mungkin ada jalur-jalur lain juga yang tiang-tiang listrik yang di dalam itu belum bisa disempurnakan. Saya pikir itu salah satu yang kendala mungkin yang dikatakan oleh Pak Bahlil Menteri SDM tidak bisa menyala. Tapi beliau sudah berjanji dari kemarin tadi malam katanya sudah bisa menyala. Namun sampai hari ini masih belum sempurna. Begitu Ibu. Oke Pak Bupati, kalau dengan genset kira-kira seperti apa pasokan BBM-nya untuk menjadi bahan bakar menyala genset ini? Ya, mengikut dengan BBM. Kita mulai berangsur-angsur normal, walaupun masih ada terkendala, tetapi tidak seperti hari-hari waktu banjir pertama Ibu.
Berarti memang sudah berangsur ada begitu ya pasokan BBM-nya, Pak Bupati? Siap. Oke, Pak, mungkin sudah terdata tadi malam wilayah mana saja yang benar-benar masih gelap gulita, Pak, belum ada listrik. Di beberapa wilayah sudah menyala tapi belum sempurna, begitu. Adakah wilayah yang masih belum benar-benar mendapatkan pasokan listrik? Ya, pasokan listrik memang masih banyak belum bisa berfungsi, yang terutama di daerah-daerah pedalaman, Ibu. Daerah-daerah pedalaman ini masih belum bisa berfungsi total. Pak Bupati, semalam Presiden Prabowo mengadakan rapat terbatas dengan para kepala daerah. Apa arahannya, Pak? Apakah sudah cukup membantu untuk penanganan bencana hari ini? Ya, kemarin mungkin Presiden rapat di Banda Aceh, hutan kita di Birun ini, tapi mulai hari ini kita belum tahu apa hasilnya, dan kemarin Pak Presiden juga ikut bersama saya di lapangan meninjau lokasi banjir dan juga di tempat titik pengungsian. Beliau akan berjanji akan membantu segera mungkin untuk pemulihan pasca banjir di Kabupaten Birun. Untuk wilayah terisolasi bagaimana, Pak? Yang terisolasi, alhamdulillah Bu, dari mulai sekarang ini sudah mulai normal, walaupun tidak begitu 100%. Tapi menurut saya hampir 80% di kita ini sudah bisa dilalui, walaupun untuk mengantar logistik, walaupun memang agak-agak darurat, tetapi sudah bisa sampai semua ke lokasi-lokasi titik-titik pengungsian dan ke pelosok masyarakat. Itu. Baik, berarti hampir 80% sudah terjangkau, terbuka aksesnya begitu, Pak Bupati? Ya, walaupun memang yang kita laksanakan dengan sistem darurat, kita gotong dan lain-lain, pakai bot dan lain-lain, juga bantuan dari pemerintah pusat sangat luar biasa, ada Basarnas dan lain-lain, ini mendukung penuh usaha-usaha kita sehingga seluruh logistik sudah mencapai ke titik-titik pengungsian, Bu. Pak, bagaimana dengan akses dan jembatan, Pak? Kita ketahui beberapa rusak parah. Ini salah satu yang menjadi janji Presiden juga akan segera diperbaiki. Kondisinya saat ini seperti apa? Coba diulang, ini jaringan kurang bagus, Ibu. Baik, Pak Bupati, kemarin Presiden juga berjanji terkait pembenahan jembatan dan akses sesegera mungkin. Di Kabupaten Birun sendiri kondisinya hari ini seperti apa? Iya, kita kebetulan di Birun ada 32 jembatan yang runtuh, Ibu. Besar kecil. Dan yang menghubungkan di jalan nasional ada 2 titik. Mungkin ini lagi dipacu, untuk jalan nasional lagi dipacu, yaitu titik yang ada menuju ke tengah, yaitu Birun, Aceh Tengah, Buna Meriah dan Gaya Luas. Ini lagi kita pacu tol, mungkin dalam 4 hari ke depan ini sudah bisa dilalui insya Allah. Dan juga ke wilayah Sumatera Utara, ini juga akan kita pacu, mungkin juga akan 5 hari ke depan ini sudah bisa difungsikan, Ibu. Begitu demikian. Untuk jembatan atau akses yang belum terbuka ini, apakah ini juga menjadi kendala utama sehingga pasokan makanan atau bantuan tidak masuk? Apa alternatifnya, Pak? Sambil menunggu perbaikan akses dan jembatan ini untuk menyalurkan bantuan, karena ini adalah prioritas begitu pasti untuk para korban bencana. Betul, Bu. Kita ada 2 jembatan yang memang ini jembatan utama yang menghubungkan Medan dengan Aceh. Kita tahu bahwa hari ini kita sangat ketergantungan terhadap Provinsi Sumatera Utara. Jadi semua logistik itu, telur dan lain-lain, itu semua dari Medan yang dipasok untuk Aceh. Jadi ini masih terganggu, mudah-mudahan sepekan atau 5 hari ke depan ini bisa difungsikan. Dan jembatan yang menghubungkan antar kecamatan dan antar kabupaten, kita terus pacu, Ibu, walaupun memang tidak bisa kita lalui secara maksimal, tetapi ini sudah bisa tembus ke pelosok, Ibu. Tidak ada terganggu menurut saya. Sehingga bantuan logistik bisa tembus melalui akses tersebut ya, Pak? Tidak ada, kalau nggak tembus sudah lapar orang kita dan mungkin sudah meninggal. Tapi kita dari sejak kita upayakan semaksimal mungkin sehingga semua logistik bisa kita pasokkan ke daerah-daerah terpencil dan titik-titik pengungsian di daerah terisolir, Ibu. Baik, Pak Bupati, berbicara mengenai korban meninggal, bagaimana proses evakuasinya? Kita ketahui masih banyak jenazah-jenazah yang tertimbun di dalam tumpukan lumpur begitu. Bagaimana proses evakuasinya, Pak, hingga saat ini? Ya, kalau di Kabupaten Birun sendiri, Ibu, kita ada mulai sampai hari ini yang meninggal dunia itu ada 26 orang dan ada 6 orang yang masih hilang, Ibu.
Dan proses evakuasi terus kita lakukan, kita mencari titik-titik timunan yang siapa tahu ada jenazah di situ. Terus kita lakukan. Bagaimana proses evakuasinya, Pak? Apakah menggunakan alat seadanya atau seperti apa proses? Karena kita ketahui di sana lumpur tinggi sekali, Pak. Oke, kita memang hari ini sudah bisa kita gunakan alat berat, Ibu. Alat berat dan juga dengan manual. Pokoknya kita terus mengupayakan, Ibu. Lantas, terkait posko pengungsian, Pak, di beberapa wilayah di Aceh, katakan saja di Kabupaten sebelah seperti Aceh Tamiang, ada posko-posko yang tidak terfokus pada titik yang dibutuhkan. Kalau di Kabupaten Biren sendiri seperti apa, Pak? Apakah titik-titik posko ini sudah terbangun di titik yang memang dibutuhkan, dan bagaimana pasokan kebutuhannya di sana? Ya, kalau dari sejak kemarin banjir, posko-posko kita lebih ratusan posko titik pengungsian, Ibu ya. Mulai hari ini sudah mulai berangsur-angsur pulih, sehingga masyarakat pada pulang ke rumah, karena kita di sini bencana banjir kemarin imbasnya cukup besar, Ibu, sehingga banyak rumah masyarakat sampai hari ini masih tertimbun lumpur, Pak. Jadi masyarakat berusaha pulang ke rumah masing-masing untuk membersihkan rumahnya, sekalian menjaga rumahnya dari kemalingan dan lain-lain, Ibu. Oke, Pak Bupati, kita mengetahui kondisi lumpur ini tinggi, Pak. Dan saat ini situasi, kalau dari laporan jurnalis Kompas TV di lapangan, Pak, cuaca cukup panas sehingga mengakibatkan lumpur ini mengering dan berubah menjadi debu. Apakah ini juga menjadi faktor penyebab masyarakat atau korban terdampak ini terkena sakit saluran pernafasan begitu, Pak? Karena menghirup dari abu-abu atau debu dari lumpur yang mengering ini. Ya, memang debu-debu yang dihasilkan oleh imbas banjir kemarin sangat banyak, dan juga ini masyarakat kita di pengungsian juga banyak juga yang kena penyakit ISPA, batuk dan mencret, karena airnya juga belum begitu normal. Tetapi ini sudah kita terus mengupayakan untuk mengatasi, dan alhamdulillah sudah berangsur-angsur baik ini, Bu. Dan semua dokter-dokter kita di sini, pihak kesehatan, terus kita pacu untuk membantu masyarakat kita yang ada di pedalaman. Gitu. Baik, kita doakan bersama layanan kesehatan tetap optimal untuk membantu para korban bencana melewati hari-hari yang berat ini, dan tentu pasokan listrik kembali menyala total seluruhnya ya, Pak, karena ini menjadi penting untuk masyarakat tidak gelap gulita lagi di tengah malam. Terima kasih Pak Bupati Biren, Pak Muhlis, telah berbincang dengan kami di Breaking News Kompas TV. Sehat selalu. Yap. Saudara, Basarnas menyusuri sungai di Biren, Aceh untuk mencari warga yang masih hilang di kawasan Sungai Pesangan. Informasinya sesaat lagi, saudara, usai jeda. Tulang saya, punya tulang juga roboh. Kemudian rumah saya. Abang jadi kami, nggak merepet kita nih, nggak jalan-jalan 4 hari. Sedih juga lah, Bang. Air lumpur inilah yang kami minum. Yang penting sandari siap-siap kita sudah. Ada tempat tinggal kami, Pak. Tempat tinggal, Pak. Tidak ada lagi, Bapak. Habis Bapak. Ada yang berbeda saudara, dan sudah apa ini menjadi jalaki. Masih fokus di sini. Masih banyak.
menunggu itulah Pak kami. Kami butuh beras, air bersih. Kami butuh beras sama air bersih lah. Tolong segera dikirim Pak. Bencana ini menjadi bencana nasional karena berat sekali. Kalau daerah tidak mampu ya menangani kebencanaan. Saudara, bantuan demi bantuan berdatangan untuk korban banjir di Provinsi Aceh. Namun nyatanya bantuan belum mencukupi sehingga warga meminta perhatian penuh dari pemerintah. Tiga 13 hari sudah pasca banjir bandang dan longsor menerjang wilayah Aceh, bantuan demi bantuan datang silih berganti dari sejumlah kalangan. Namun, belum juga cukup untuk memenuhi kebutuhan harian korban. Korban banjir juga banyak yang tidak dapat tempat pengungsian yang layak. Harta benda hingga rumah mereka rusak total, bahkan tidak sedikit yang ikut tersapu banjir. Korban bencana di Aceh Tamiang sangat membutuhkan bantuan untuk kebutuhan bertahan sehari-hari. Mereka pun meminta adanya perhatian penuh dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Kebutuhan kayaknya sembako aja. Sembako sama apa nih, evakuasi lah kan biar cepat turun kami. Evakuasi biar cepat turun. Pemerintah juga ke depannya agar menindaklanjuti untuk mengatasi banjir. Bukan hanya untuk sekedar banjir datang bantuan bukan itu. Kami untuk mengatasi. Gimana caranya supaya itu jangan banjir. Dan untuk hari ini kami yang sudah jadi korban untuk perhatian penuh kepada kami. Itu harapan kami. Sementara itu, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menyatakan keprihatinan yang mendalam kepada seluruh korban di daerah yang masih terisolasi. Muzakir mengkhawatirkan korban meninggal bisa bertambah bukan karena banjir, namun karena kelapa. Kita juga akan perbarui informasi terkait upaya pencarian korban banjir, Saudara, bersama Ibnu Haris Al-Husain, Kepala Kantor Basarnas Banda Aceh, yang sudah bergabung bersama kami melalui sambungan daring. Selamat siang, Pak Ibnu. Pak Ibnu? Pak Ibnu, bisa dengar suara saya? Ya, bisa, Mbak Lintang. Ya, Pak Ibnu, saya ingin tanyakan untuk data terkini, Pak. Untuk hari ini, berapa korban hilang, Pak? Ya, jadi sampai dengan hari ini ya, tanggal 8 Desember tahun 2025, sampai dengan saat ini korban hilang berdasarkan data dari posko utama, yaitu sekitar 99 orang yang masih dalam pencarian kita, begitu. Oke, 99 orang hilang di sekitar Banda Aceh, begitu ya Pak? Ya, betul. Jadi mulai dari Aceh Tamiang, yang paling banyak ya Aceh Tamiang 22 orang, kemudian juga di Aceh Utara masih 13, kemudian di Aceh Tengah masih 22, kemudian Benam Riah masih 28. Sisanya itu tersebar di berbagai daerah. Yang utama-utama ini masih ada 4 daerah mungkin masih banyak korban hilang. Oke, paling banyak di Aceh Tamiang. Lalu bagaimana proses evakuasinya Pak di sana? Apakah ini ada percepatan begitu, mengingat ini sudah berjalan 2 pekan Pak? Ini warga sudah mengeluhkan ada aroma-aroma yang mungkin diduga berasal dari jenazah-jenazah begitu Pak yang ada di sana yang belum sempat terevakuasi. Ya, jadi kita lakukan percepatan ya. Jadi kita juga dibantu oleh pemerintah daerah, juga pemerintah pusat, dan juga bersama-sama instansi lain kita melakukan percepatan dan juga arahan dari Sekda Aceh itu melakukan percepatan. Jadi kita sudah melakukan patroli-patroli, kemudian juga sekalian pembersihan oleh instansi lainnya, itu kita juga melakukan pencarian. Jadi kita sudah berusaha maksimal untuk kemudian kita juga ngecek informasi-informasi yang dikatakan bahwa tercium bau aroma yang tidak sedap dan lain-lain, itu kita sudah melakukan pencarian dan kemudian juga melakukan pengecekan apakah benar ada korban jiwa di daerah tersebut, begitu Pak Lintang. Pak Ibnu, targetnya hari ini apa saja Pak yang akan dilakukan oleh kantor SAR begitu, dan wilayah mana saja yang menjadi fokus utama untuk pencarian dan mungkin pembersihan jalan? Ya. Jadi untuk target kita pada hari ini yang pertama itu daerah Biren ya. Di daerah Biren itu masih ada korban yang perlu kita cari, khususnya daerah Pesangan dan Pedada, dan juga kita menyusuri sungai-sungai untuk melakukan patroli juga pencarian terhadap korban belum masih ada. Kemudian juga kita melakukan patroli juga di daerah Aceh Utara, yang juga pemantauan dan juga menggunakan drone
dan juga sekaligus juga mendrop logistik ya untuk masyarakat. Jadi kemudian yang ketiga adalah di daerah Cetamiang, ya Cetamiang yang mungkin masih menjadi fokus kita karena masih ada disampaikan oleh masyarakat adanya tercium bau aroma yang mungkin kurang sedap, yang mungkin diperkirakan dari adanya korban di daerah tersebut. Jadi kita melakukan patroli, kemudian juga melakukan patroli juga di sungai di Tamiang, begitu. Untuk 2 pekan ini Pak, ini hari kesekian begitu, tanggal 8 Desember, kendalanya apa yang kira-kira dihadapi oleh tim Pak? Ya, jadi untuk kendala yang pertama adalah mungkin pertama keterbatasan dari personil, walaupun kita sudah banyak personil, tapi dihadapkan dengan luasnya daerah yang terdampak, yang mungkin kita masih kekurangan. Kemudian juga material yang terbawa oleh banjir, material banjir, kemudian juga material oleh longsor. Ini sebenarnya sebagai salah satu mungkin ya faktor-faktor yang mungkin agak menghambat kita dalam untuk pencarian. Kemudian juga luasnya area pencarian, terutama di daerah-daerah seperti Banda Meriah, Aceh Tengah yang terbawa longsor, kemudian juga akses yang belum bisa melalui akses darat, kita perlu akses udara. Nah, ini akan menjadi sebagai tantangan lah untuk kita untuk melakukan proses pencarian, pertolongan maupun evakuasi. Begitu Mbak Lintang. Baik, personel dan luas area ini yang menjadi kendala, namun kami harapkan tim tetap semangat ya Pak dan terus lakukan percepatan karena korban kita di sana banyak yang membutuhkan pertolongan segera. Terima kasih Kepala Kantor SAR Aceh Bapak Ibnu Haris berbincang dengan kami. Dan saudara, demikian Breaking News Kompas TV. Informasi terkini terkait penanganan pasca bencana di Pulau Sumatera akan kami hadirkan di Kompas Siang setelah ini. Terima kasih, sampai jumpa. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kompas Update, didukung oleh saat evakuasi air sudah naik, jadi kami nggak sempat membawa barang apa-apa, cuman bawa baju aja dan selamatkan suami yang sakit sama anak-anak. Dapat bantuan apapun, kami mau konsumsi air banjir itu. Ada sini banyak yang sakit Pak, kami mohon, belum ada apa-apa kami di sini. Pesawat lewat, belum ada turun apa-apa di sini Pak. Kami ada itu sakit, ada yang sakit, ada anak-anak, ini mulai batuk-batuk kami Pak. Nggak ada, putus total. Ini bersih juga? Ya, jaringannya susah sekarang. Bantuan ini udah berapa kali didapat? Baru ini ya. Ini? Untuk di kampung kami belum ada nih. Mas, kampungnya di mana? Kampung Durian. Durian, belum ada ya? Belum pernah turun.
Gak ada wifi, gak ada baterai. Kami ke seberang jalan kaki, Kak. Di rumah tulang saya, punya tulang juga roboh. Kemudian rumah saya. Malah abang jadi kami. Nggak merepet kita nih, nggak jalan-jalan. 4 hari. Sedih juga lah, Bang. Air lumpur inilah yang kami minum. Itu juga kenaikan harga daging ayam dan cabai terpantau jelang Natal. Tempat tinggal kami, Pak. Tempat tinggal, Pak. Tidak ada lagi, Bapak. Habis, Bapak. Ada yang berbeda saudara, dan sudah dapat 5 juta jalaki. Masih fokus di sini. Rumah semuanya. Pemukiman lagi. Bandang di Kabupaten Gayolus berjalan cepat dan tepat sasaran. Kapolres Gayolus telah menembus akses menuju Kecamatan Putri Betung, salah satu wilayah yang sempat terisolasi akibat rusaknya infrastruktur. Kapolres dan personel lainnya menembus akses menuju Kecamatan Putri Betung. Kecamatan ini merupakan daerah terdampak paling parah dengan jumlah penduduk mencapai 3.000 kepala keluarga yang sangat bergantung pada pemulihan akses jalan untuk distribusi logistik, layanan kesehatan, dan aktivitas ekonomi. Meski medan sulit dan sebagian jalan masih tertutup material longsor, personel Polres Gayolus tetap melanjutkan perjalanan untuk memastikan kondisi masyarakat serta kemajuan penanganan di lapangan. Pengecekan hingga perbatasan Kabupaten Aceh Tenggara juga dilakukan, mengingat kondisi akses jalan yang menghubungkan antara kedua kabupaten khususnya menjadi jalur vital bagi kebutuhan warga di kedua daerah. Kita mau ke daerah Putri Betung, tempat yang terisolir. Masyarakat di sana, informasi dari Polsek Putri Betung sangat membutuhkan bantuan karena belum bisa terjangkau oleh bantuan dari pemerintah daerah atau dari TNI Polri. Visual yang Anda saksikan ini adalah situasi pagi tadi di Aceh Utara, tepatnya di Dusun Lok Punti, Desa Gunci, Kecamatan Sawang. Banjir bandang yang melanda dusun ini pada Rabu pekan lalu menyebabkan permukiman warga berubah menjadi sungai. Puluhan rumah habis tersapu banjir bandang yang berisikan material kayu gelondongan. Pasca banjir bandang, Dusun Lok Punti, Desa Gunci, Kecamatan Sawang berubah menjadi aliran sungai. Selain permukiman yang menjadi sungai, dampak banjir dan longsor juga menyebabkan sejumlah tiang listrik tumbang. Tidak ada korban jiwa akibat bencana di dusun itu. Dusun ini terletak di penghujung Kampung Gunci. Jadi Kampung Gunci ada 7 dusun, salah satu dusun adalah Dusun Lok Punti yang sangat terdampak akibat bencana alam. Jadi kerusakan yang sudah kita lihat bersama ini tidak ada yang tersisa karena sungai yang pada dasarnya sungai bukan tempat ini adalah pemukiman warga. Jadi aliran sungai sudah masuk ke pemukiman warga. Seluruh rumah yang ada di sini semua dihantam. Lebih kurang sekitar 32 rumah sudah dibawa arus. Dan sisa dari jumlah kakak yang saya sampaikan tadi itu merupakan rusak berat dan tidak layak dihuni. Sementara akses untuk lokasi ini sepanjang jalan sudah tidak bisa digunakan lagi. Tentunya
para warga yang ada di sini untuk mengambil barang-barang sisa seperti motor yang sudah dibawa arus, mereka tidak bisa mengambilnya tanpa adanya alat berat. Sekelompok mahasiswa yang menanam